mendorong ya masyarakat, petani, kemudian orang-orang miskin untuk bisa lebih baik, dan mereka yakin bahwasanya masih ada cahaya di balik itu semua. Memang seberapa penting sih Bang kita sebagai mahasiswa untuk menciptakan pemilu yang berkualitas? Banyak yang kemakan hoax gitu. Jadi seolah-olah ini betul gitu. Padahal itu tidak betul gitu. Artinya masih banyak kekurangan-kekurangan di sana lah. Nah, artinya ini menjadi tugas kita bersama ya, terkhusus generasi muda yang hari Assalamualaikum, halo teman pemilih semuanya. Saya Jocelyn, kembali lagi dengan saya di podcast Berisi, Berbicara Demokrasi, KPU Kota Padang. Dan di sini saya sudah bersama narasumber kita pada podcast hari ini nih teman-teman, dengan Bang Fikri selaku Presiden Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Boleh Bang menyapa teman pemilih terlebih dahulu? Halo, selamat siang semuanya, sahabat pemilih. Sebelumnya, terima kasih Bang sudah meluangkan waktu untuk datang pada podcast hari ini, dan selamat datang di KPU Kota Padang. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya Bang ya, puji Tuhan. Jadi di episode kali ini nih Bang, kita akan berbincang hal yang dekat dengan kita Bang, yaitu pemilu dan pilkada sendiri. Nah, kalau kita dengar nih, teman-teman pemilih dengar kata pemilu sendiri, mungkin langsung terbayang dengan TPS, kampanye, debat calon. Nah, kalau aku sendiri mungkin terbayang dengan cap biru di kelingking kita, ya kan? Itu menandakan kita memberikan hak suara kita ya Bang ya, sebagai masyarakat Indonesia. Nah, tapi bukan hanya itu aja nih teman-teman. Ada yang jauh lebih penting lagi, yaitu sejauh mana sih kita sebagai mahasiswa, pemilih pemuda, ikut terlibat dalam demokrasi ini. Nah, sebelum kita masuk ke obrolannya nih Bang, boleh dong Bang cerita sedikit apa sih aktivitas Abang sebagai presiden mahasiswa, dan menurut Abang posisi mahasiswa sekarang itu di mana dalam demokrasi ini? Baik, untuk kegiatan saya ya, saya merupakan presiden mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang tahun 2025-2026. Kemudian aktif di berbagai kegiatan ya, terutama di bidang sosial masyarakat, mendirikan juga Pencera Desa Indonesia, baru-baru ini juga launching program Duta Desa Indonesia, dan aktif juga bersama kawan-kawan dari aliansi OKP ya, organisasi kepemudaan di Sumatera Barat maupun di nasional kita di DEMA PTKIN seluruh Indonesia. Nah, berbicara tentang pemilu ya, di dalam tataran ini tentu kita berbicara tentang bagaimana demokrasi itu sendiri ya. Demokrasi adalah kekuasaan yang mana puncak tertingginya ada di tangan rakyat gitu. Nah, ya mahasiswa hari ini ya sebagai rakyatnya gitu. Nah, apa yang membedakan mahasiswa dengan rakyat yang lain, yaitu intelektualnya gitu. Nah, kita berharap bahwasanya mahasiswa inilah yang bisa bagaimana menentukan arah ya, terkait bagaimana demokrasi ini ke depannya. Kita masih ingat ya bahwasanya beberapa sejarah mencatat juga mahasiswa yang menentukan arah daripada demokrasi ya. Kita ingat peristiwa 98 ya kan. Kemudian juga peristiwa-peristiwa lain seperti revolusi Perancis, kemudian revolusi di Amerika dan semacamnya. Ini menandakan bahwasanya mahasiswa mempunyai peran yang sangat strategis di dalam penegakan demokrasi itu. Baik Bang, mungkin ada teman-teman mahasiswa sendiri kan, kita bisa lihat peran sepenting apa peran mereka dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada ini. Mungkin ada teman-teman mahasiswa yang tidak terlalu berpengaruh dalam pemilu ini Bang, seperti mungkin mereka merasa suara saya tidak terlalu berpengaruh besar nantinya, jadi tidak apa-apalah, tidak terlalu into di pemilu gitu. Memang seberapa penting sih Bang kita sebagai mahasiswa untuk menciptakan pemilu yang berkualitas? Kalau berbicara tentang pemilu dan berbicara tentang mahasiswa ini kan agen of change ya, agen perubahan, kemudian the guardian of value ya, orang-orang yang menjaga nilai, kemudian mahasiswa juga moral force yang penjaga moral gitu. Nah, kita berharap dengan kelebihan daya pikir ya, orang-orang yang
katakanlah itu berproses secara akademis ya, yang mempunyai intelektual yang sangat bagus, tentu ini membedakan dengan orang-orang lainnya ya. Jangan sampai kita yang berproses secara akademik ya, kita yang mempunyai daya intelek, kemudian justru kita juga yang tidak peduli gitu. Nah, akhirnya apa? Maka di dalam demokrasi itu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, maka rakyat itulah yang menentukan kekuasaan itu. Nah, apa yang terjadi hari ini, kemudian dinamika politik yang terjadi hari ini, berbicara tentang pemilu, ya pilkada, kemudian ya tentang partai politik dan semacamnya. Tapi jauh lebih penting daripada itu, tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana menentukan masa depan itu sendiri gitu. Karena dari proses itu muncul bagaimana kedepannya bangsa ini, kedepannya rakyat ini gitu. Nah, tentu sebagai mahasiswa memiliki daya pikir untuk menentukan itu. Jangan sampai kita udah komen-komen di terakhir aja bahwasanya negara ini gak baik, padahal yang menentukan itu semua kita. Negara demokrasi sudah memberikan hak itu kepada rakyatnya, tinggal kita. Nah, mahasiswa yang memiliki peran tersebut harus menjaga nilai-nilai itu ya. Jangan sampai kita yang menyuarakan gerakan golput lah gitu kan, gerakan kemudian ya bagaimanapun kita memilih bangsa ini akan tetap seperti ini. Artinya tidak muncul kesadaran untuk bagaimana bisa merubah itu semua gitu. Nah, saya berharap kedepannya mahasiswa memiliki peran yang lebih lagi untuk bagaimana bisa mengajak, kemudian merangkul kawan-kawan yang lain yang memang bisa bersama-sama nih untuk mencerdaskan masyarakat, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat agar partisipasinya lebih. Ya, kita lihat bahwasanya partisipasi pemilih kurang. Ya, itu kesalahan apa ya? Karena orang menganggap ini adalah ajang 4 tahunan, kemudian tidak ada pengaruhnya terhadap masa depan. Padahal semua kebijakan-kebijakan yang diambil itu berdasarkan keputusan hari itu gitu. Kita mau arahnya kemana, kemudian kebijakan apa dan siapa orangnya itu ditentukan pada hari itu. Maka ini yang penting bagi mahasiswa, bagaimana memberikan edukasi itu kepada masyarakat gitu. Betul Bang, karena kita yang punya intelektual itu kita lah yang memulai duluan ya Bang ya. Kalau ngomongin soal pemilu yang berkualitas nih Bang, tadi Abang ada menyebutkan kita lah yang memulai dulu, yang mengajak, yang merangkul masyarakat. Nah, kita sebagai mahasiswa nih Bang, pemilih pemula, kira-kira apa sih Bang kontribusi yang bisa kita lakukan? Oke. Hal kecil saja. Ya. Untuk mahasiswa hari ini ya, terkhusus kepada pemilih pemula yang katakan itu berumur di 17-an gitu kan. Itu kan masih kelas 2 SMA, yang mana mereka tidak terlalu paham tentang arah politik, arah kebijakan dan hal-hal lain itu. Nah, kita ya di tataran mahasiswa pun juga masih banyak orang-orang yang mahasiswa yang apatis, katakan begitu, yang tidak peduli dengan demokrasi, tidak peduli dengan negara ini, hidupnya akan begini-begini saja gitu kan. Kita masih banyak mendengar hal-hal itu. Tapi artinya mahasiswa tersebut ataupun orang-orang yang tidak peduli dengan hal tersebut, orang-orang yang minim literasi, orang-orang yang katakanlah tidak membaca dan segala macamnya. Tentu ini yang perlu didorong. Nah, peran-peran kecil yang bisa kita lakukan bersama adalah bagaimana ajang 4 tahunan ataupun baik itu pemilu, kemudian pilkada dan semacamnya, ini bukan dibahas pada hari H saja. Mulai edukasi, kemudian memberikan semacam ide-ide lah terkait bagaimana pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan kepada mahasiswa-mahasiswa yang apatis, kemudian kepada pemilih pemula terkhususnya ya kan, kemudian kepada masyarakat yang katakan mereka masih memiliki SDM yang sangat rendah. Ini perlu edukasi sebenarnya, kenapa pemilu itu penting, kenapa pilkada itu penting, ya apa urgensinya bagi kita bersama sebagai masyarakat, sebagai rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kan seperti itu. Artinya mulai dari hal-hal sederhana saja, bagaimana mengedukasi, kemudian memberikan informasi untuk bagaimana jangan menganggap
pemilu ini sepele lah gitu. Bahwasanya ini menentukan arah kita ke depannya gitu. Gitu. Betul betul. Kalau dari yang aku dengar tadi Bang, Abang menyebutkan lebih banyak edukasi, informasi, mencari tahu informasi. Kan kita juga, apalagi kita hidup di era media sosial ya Bang ya. Sekarang informasi sudah cepat dan gampang diakses lah. Apalagi tidak menutup kemungkinan banyaknya hoax ya Bang ya, disinformasi. Nah itu menurut Abang sendiri, apakah mahasiswa sendiri sekarang sudah cukup kritis Bang dalam menerima informasi-informasi politik itu, atau hanya sekedar sudah masih terjebak lah dalam informasi yang setahu mereka saja gitu? Ya sebenarnya ini masih banyak ini ya, apa namanya, pekerjaan rumah bagi kita bersama ya. Jangankan untuk sampai tataran pada menyaring informasi apakah ini hoax atau tidak, untuk di tataran untuk edukasi dan informasi saja banyak yang mereka tidak tahu gitu. Bahkan apakah pemilih yang hari ini lagi dirancang, ada pemilih di tingkat nasional kemudian di daerah, bahkan mereka tidak peduli itu. Nah, untuk sampai di titik itu perlu kerja yang sangat luar biasa bagi saya, terutama KPU kemudian Bawaslu dan semacamnya, untuk bisa bersama-sama bergotong royong ya. Kemudian di zaman yang hari ini serba cepat ya, semuanya tidak terkendali oleh kita, kemudian banyak ya disinformasi yang masuk dan semacamnya. Saya rasa untuk hari ini mahasiswa yang kritis itu bahkan untuk meneliti, kemudian mensurvei terlebih dahulu apa yang dibacanya, kemudian apa yang dilihatnya, saya rasa masih minim. Banyak yang kemakan hoax gitu. Jadi seolah-olah ini betul gitu. Padahal itu tidak betul gitu. Artinya masih banyak kekurangan-kekurangan di sana lah. Nah, artinya ini menjadi tugas kita bersama ya, terkhusus generasi muda yang hari ini mempunyai media yang unggul lah katakan gitu. Dengan zaman seperti hari ini, saya rasa hal-hal itu bisa kita atasi bersama gitu. Betul, oke. Nah menurut Abang nih, dari banyaknya masalah ya kan Bang, mahasiswa itu kemakan hoax lah yang Abang bilang tadi. Bagaimana sih Bang cara mahasiswa itu sebagai pemilih pemuda melihat tantangan itu, bagaimana cara mereka menyelesaikannya itu? Ya, sebenarnya balik lagi ya kepada akar daripada permasalahan ini tentu minimnya literasi. Nah, minimnya sangat-sangat minim untuk bagaimana kita bisa mengetahui banyak hal tentu dengan banyak membaca, kemudian banyak melihat dan banyak mendengar dan semacamnya. Tentu dari apa yang dibaca, kemudian dari apa yang dilihat dan apa yang telah dipahami, itu tentu harus dinaikkan lagi di tingkat kritisnya gitu. Apa yang telah dibaca, jangan sampai di situ. Untuk membaca aja kita sulit ya. Kadang mahasiswa ini tidak tahu, bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena malas membaca gitu. Nah, saya berharap kedepannya tentu mahasiswa ya, apalagi generasi muda, untuk bagaimana bisa bersama-sama untuk bagaimana meningkatkan literasi ini. Nantilah kalau kita berbicara tentang pemilu, pilkada dan segala macam. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah pengetahuan ya, terhadap apa itu pemilu, pilkada, kemudian bagaimana dampaknya seandainya ini melakukan kesalahan-kesalahan fatal dan semacamnya gitu. Nah, itu literasi. Kemudian dalam istilah Minang ya, duduk bersama lah gitu kan. Ya, maksudnya itu duduk bersama gitu. Jangan kita apatis itu, nggak peduli dengan lingkungan dan semacamnya. Kita duduk bersama, kita rembukan bersama apa persoalan bangsa hari ini, ya kan? Apa permasalahan yang dihadapi bangsa ini gitu. Dan itu semua diambil kebijakannya ya dari hasil coblosan kita. Kita mau pilih siapa, ya kan? Arahnya mau kemana, itu ditentukan oleh kita sendiri. Nah, makanya butuh penyatuan untuk bagaimana kita satu visi gitu loh. Kita punya
lingkungan yang saling memberikan informasi yang bagus gitu Makanya sih. itulah pentingnya sebuah komunitas ya Bang ya, Nah, diskusi iya. sehat, diskusi tentang politik sekarang, bukan hanya nongkrong-nongkrong saja ya Iya, Bang ya. kebanyakan gitu. Iya Jadi betul. nongkrong ngopi habis waktu udah. Betul, Jadi betul. tidak ada hasil yang didapatkan dari duduk itu gitu. Betul. Seharusnya membentuk sebuah, ya katakan itu komunitas atau apa. Mungkin tidak komunitasnya, sama teman-teman aja ya, bicara tentang bagaimana demokrasi hari ini gitu. Betul. Gitu. Jangan hanya diskusi aja nih Bang, action Iya, juga perlu action Bang. juga perlu. Betul. Tapi yang perlu dirumuskan adalah bagaimana, ya tentu kalau orang manajemen harus ada perencananya dulu Oh iya kan. betul. Ya, apa yang mau kita rencanakan ya kan. Ya, jadi apa yang direncanakan itulah yang di action kan gitu. Kalau nggak ada action kan percuma juga gitu. Nggak Harus ada hasil ya actionnya, Bang iya ya. ya. Nah, lihat juga nih Bang, kita kan minim literasi ya Bang ya. Literasi itu atau pengetahuan lah Bang. Mungkin kita bisa dapat dari kampus atau di lingkungan kita yang di luar ya Bang ya. Kalau dari Abang sebagai presiden mahasiswa pasti sudah sering lah melihat peran organisasi kampus di dalamnya. Nah, menurut Abang seberapa besar Bang peran organisasi mahasiswa itu dalam membangun kesadaran politik itu? Saya rasa perannya sangat ini ya, sangat sentral ya. Kenapa demikian ya? Kita lihat bagaimana kawan-kawan yang berproses di organisasi justru memiliki daya kritis yang sangat tajam gitu. Nah, kita tidak menyalahkan, bahkan tidak mendiskreditkan kawan-kawan yang tidak berorganisasi, cuman nampak perbedaan pola pikir dan narasi-narasi yang dikeluarkan itu. Jadi organisasi itulah yang membentuk ya, organisasi itu sebagai wadah. Karena kalau berbicara tentang pengetahuan, tidak semuanya berbicara tentang ide, tapi bagaimana juga menyampaikan ide itu gitu. Kadang kita paham, kita tahu, dan kita pelajari itu dengan baik, tapi kalau kita nggak bisa menyampaikannya, ya kan? Nah, itu semua didapatkan di organisasi gitu. Baik itu organisasi apa namanya, kepemudaan, kemudian badan eksekutif, kemudian organisasi lain lah, yang mana di sanalah diajarkan gitu, sebagai wadah, sebagai tempat untuk bagaimana mengeksekusi ide-ide tadi, gagasan-gagasan yang ada tadi untuk menjadi sebuah action gitu. Kalau tidak ada ruang, tidak ada wadah juga percuma, saya rasa itu. Betul. Sudut pandang mahasiswa pasti berbeda-beda ya, Bang ya. Kalau menurut Abang nih, ngomongin soal pemilu dan pilkada, itu pemilu dan pilkada yang ideal itu seperti apa sih Bang? Sudut pandang mahasiswa. Ya, kalau kita berbicara tentang pemilu dan pilkada yang ideal, dari sudut pandang mahasiswa saya pribadi ya, saya melihat bagaimana ajang ini bukan hanya sekedar katakanlah itu pesta demokrasi dan semacam, tapi melangkah lebih jauh lagi, ini perihal bagaimana membawa aspirasi kita ke depannya gitu. Dan pemilu kemudian pilkada itu bukan lagi tentang sosok gitu, bukan lagi tentang kertas yang dicoblos, tapi bagaimana bisa menentukan apa sih visi besar yang digagas gitu, kemudian cita-cita apa yang mau diwujudkan, dan keinginan bersama apa yang ingin diwujudkan secara bersama-sama gitu. Artinya bahwasannya pemilu dan pilkada ini sebagai wadah untuk sebuah langkah besar ke depannya. Jadi pemilu dan pilkada ini sebagai proses, salah satu proses untuk bagaimana petani tidak kesusahan lagi, kemudian orang-orang miskin ya, orang-orang kaum marginal yang terpinggirkan selama ini ya, mereka dirangkul lagi. Kemudian orang-orang yang katakan anak-anak yang hari ini mereka di jalan, hidup di jalan, kemudian tidak merasakan pendidikan dan semacamnya, saya rasa
pemilu dan pilkada sampai di titik itu gitu. Memikirkan itu gitu. Bukan hanya sekedar coblos kemudian ya bahwasannya pemilu-pemilu yang pilkada juga banyak yang tidak sehat ya, ditawari uang dengan 100.000 dan semacamnya, tapi ya masa depan anak-anak tadi, masa depan petani-petani tadi ya tergadaikan ya kan? Dan kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi, dan itu keputusan yang kita ambil sendiri dan harus kita pertanggungjawabkan gitu. Betul betul. Pasti bukan hanya prosesnya saja ya Bang, tapi dampaknya kepada masyarakat Indonesia. Pasti kita juga sebagai pemilih pasti punya harapan lah yang besar dalam pemilu dan pilkada ini. Kalau dari Abang sendiri nih, apa sih harapan maupun keinginan yang diharapkan ke depannya Bang dalam pemilu dan pilkada di masa yang akan datang? Harapan saya ya terutama untuk kawan-kawan ya, kalangan muda, aktivis yang hari ini menjadi garda terdepan untuk menjaga nilai-nilai, kemudian menjadi agen daripada perubahan-perubahan yang selama ini kita inginkan, yang selama ini kita gaung-gaungkan bersama. Jangan sampai itu hanya sekedar menjadi tagar lah. Kita perlu kerja bersama ya, kerja-kerja kebangsaan untuk bagaimana bisa demokrasi Indonesia itu lebih baik gitu. Dan sehingga ketika demokrasinya baik, prosesnya baik, kebijakan-kebijakan yang dilahirkan pun juga akan baik. Maka hari ini kenapa bangsa ini seperti ini, itu ya berasal dari keputusan-keputusan yang kita ambil selama ini, kertas-kertas yang kita coblos selama ini. Artinya kedepannya tentu kita berharap pemilu, pilkada ataupun proses-proses yang lain di dalam menentukan seorang pemimpin, menentukan seorang pejabat dan semacamnya, itu perlu bukan lagi sekedar kita melihat partainya apa, kemudian orangnya seperti apa, tapi kita berbicara tentang ide, kemudian gagasan, dan kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk bagaimana mendorong ya masyarakat, petani, orang-orang miskin untuk bisa lebih baik, dan mereka yakin bahwasannya masih ada cahaya di balik itu semua gitu. Baik Bang, pasti kita berharap dari mahasiswa maupun masyarakat di Indonesia untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada di masa yang akan datang ya Bang ya. Nah, tidak terasa teman-teman pemilih, kita sudah berada di penghujung podcast pada hari ini. Nah, mudah-mudahan teman pemilih yang menonton dapat memahami dengan baik apa arti pentingnya mahasiswa kita sebagai pemilih pemuda dalam mewujudkan pemilu dan pilkada yang lebih berkualitas. Nah, karena tidak perlu menunggu hebat dulu nih, tidak perlu menunggu pintar politik untuk memulai. Bisa memulai dari hal kecil di dekat kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang memulai? Terima kasih kepada Bang Fikri sudah meluangkan waktunya di podcast KPU Kota Padang, dan terima kasih kepada teman pemilih sudah bergabung di episode kali ini. Saya Jocelyn, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berisi selanjutnya.